Tribunur sebanyak 15.600 warga Kabupaten Kudus masih menganggur. Adapun jumlah tersebut setara dengan 3,19% tingkat pengangguran terbuka di Kota Kretek. Dengan acuan angka tersebut, pemerintah Kabupaten Kudus ditantang untuk terus berupaya agar angka pengangguran terus turun. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Muria. Rifki Gosali, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila. Sebanyak 15.600 warga Kabupaten Kudus masih menganggur. Jumlah ini setara dengan 3,19% tingkat pengangguran terbuka di Kota Kretek. Dengan acuan angka tersebut, pemerintah Kabupaten Kudus ditantang untuk terus berupaya agar angka pengangguran terus turun. Dari data yang dihimpun oleh Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pada tahun 2023 jumlah warga Kabupaten Kudus yang tergolong ke dalam angkatan kerja ada sebanyak 489.161 jiwa. Sedangkan pada tahun tersebut jumlah warga Kudus yang menganggur yaitu sebanyak 15.876 jiwa atau setara dengan 3,25%. Kemudian 24 jumlah angkatan kerja di Kudus yaitu sebanyak 489.462 jiwa. Untuk warga yang menganggur per Juni 2024 yaitu sebanyak 15.600 jiwa atau setara dengan 3,19%. Sementara dari Disnaker Perinkop UKM Kudus telah melakukan sejumlah upaya untuk menurunkan angka pengangguran mulai dari pelatihan keterampilan kerja sampai menggelar job fair. Ke depan bahkan akan membangun sistem yang mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja secara langsung. Masih cukup banyaknya angka pengangguran di Kabupaten Kudus karena ada sejumlah hal. Padahal pada kenyataannya banyak perusahaan di Kudus yang saat ini lagi gencar-gencarnya membuka lowongan pekerjaan. Di antara penyebabnya karena pencari kerja belum memiliki mental untuk terjun di dunia industri. Terutama yang fresh graduate, menurut Kepala Disnaker Perinkop, untuk kesiapan mental mereka masih kurang, kemudian dari sisi karakter juga masih kurang. Umumnya mereka maunya kerja enak dengan gaji yang banyak. Sementara untuk jumlah perusahaan di Kabupaten Kudus mencapai 1.219 perusahaan. Beberapa di antaranya saat ini masih membuka lowongan pekerjaan. Misalnya saja PT Jarum sampai saat ini masih sangat banyak membutuhkan tenaga kerja untuk perempuan. Tenaga kerja perempuan tersebut akan bekerja di bidang produksi sigaret kretek tangan. Dari total perusahaan yang ada di Kudus, baru sekitar 250 perusahaan di Kudus yang melaporkan ke Disnaker Perinkop secara lengkap. Misalnya laporan tentang jumlah tenaga kerja, tata kelola perusahaan, dan juga terkait serikat pekerja. Untuk itu, Kepala Disnaker Perinkop Rini Kartika berharap bagi warga Kudus yang masih berstatus sebagai pengangguran diminta untuk tidak memilih-milih pekerjaan. Selain itu, saat bekerja juga harus memiliki mental yang kuat, karena tidak ada pekerjaan yang langsung bergaji tinggi bagi angkatan kerja baru yang hendak terjun ke dunia industri. Sebab berdasarkan masa kerja 0 sampai 1 tahun, skema pengupahannya masih menggunakan UMK. Demikian. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas Demikian. kembali. Tribunur, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala Disnaker Perinkop UKM yakni Rini Kartika Hadi Ahmawati. Berikut untuk tayangannya. Jadi kegiatan pada hari ini adalah kita sosialisasi peraturan sosialisasi surat edaran Bupati Kudus tentang lowongan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Kudus. Jadi di Kudus ini kan kita tahu banyak sekali perusahaan. Sesuai dengan WLKP, wajib lapor tenaga kerjaan perusahaan. Ini kan ada 1.219 perusahaan, baik skala kecil, menengah maupun besar. Dari jumlah perusahaan tersebut, ini tentunya ada yang membuka lowongan pekerjaan, ya kan seperti itu. Tetapi intinya dari pencari kerja sendiri ini belum siap ya, artinya dari sisi karakter dan sikap mentalnya belum kuat untuk memasuki dunia industri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.